Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Revianti, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Pontianak. Untuk tugas mata kuliah karakter building, saya membuat artikel tentang menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak. Mengapa air bersih dan sanitasi layak itu penting? Air bersih dan sanitasi layak merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Air bersih adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup yang tidak pernah gagal dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Bahkan air bersih juga merubah segalanya. Itulah mengapa akses dan pengelolaan air bersih dan sanitasi layak itu sangat penting. Itu juga merupakan salah satu dari tujuan utama pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals pada sektor lingkungan hidup, untuk memastikan masyarakat mendapatkan universal air yang bersih dan sanitasi yang layak. Seperti pada gambar di atas ini, ada banyak sumber air yang tidak bisa dijadikan bahan baku untuk air minum, yang merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia. Selain itu, jumlah sumber air yang bersih dan layak itu semakin hari semakin sedikit. Maka dari itu, kita perlu mengelolanya dengan baik. Air bersih itu harus memenuhi standar 3B. Apa aja? Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak beracun. Seperti yang kita ketahui, kebersihan dan sanitasi air adalah masalah yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan setiap orang di dunia. Setiap orang membutuhkan air yang bersih untuk diminum. Setiap orang membutuhkan tempat yang aman untuk buang air besar dan buang air kecil. Dan juga setiap orang harus bisa membersihkan diri setiap harinya dengan air yang bersih. Sayangnya hampir bagi banyak orang, kekhawatiran dari dampak sanitasi air yang buruk itu hal yang biasa. Dampak tabungan kehidupannya adalah tidak selalu dihargai dan menjadi perhatian khusus hingga menjadi sumber stres dan penyakit yang konstan. Menurut PBB yang memantau kemajuan menuju tujuan MDGs, akses sumber air yang aman dan sanitasi yang baik dapat menyelamatkan hingga 1,5 juta anak per tahun. Seperti yang kita bisa sama-sama baca di sini. Sementara dunia telah membuat kemajuan yang cukup signifikan untuk mencapai tujuan mengurangi separuh proporsi orang tanpa akses berkelanjutan ke sanitasi air yang bersih dan aman. Tidak semua orang, khususnya di Indonesia, yang bisa mendapatkan air bersih. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah di Kebumen. Seperti berita. Mereka itu terpaksa harus membeli air bersih karena mengalami kesulitan air. Bahkan, itu mereka pernah terjadi kekeringan selama kurang lebih 3 bulan. Itu 3 bulan berturut-turut mereka mengalami kekeringan dan mereka harus membeli air kepada tetangga mereka yang mempunyai stok air bersih. Dari kasus yang telah terjadi, pemerintah itu seharusnya bisa mementingkan air bersih dan mengirimkan bantuan ketika mengalami kekritisan air. Kita juga sebagai masyarakat bisa ikut berkontribusi dalam menghemat air agar air dipakai tidak secara berlebihan. Penyediaan pengolahan air bersih di rumah tangga bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut, seperti yang ada pada gambar di atas. Yang pertama, selalu mengelola air sebelum dikonsumsi. Apa aja? Pertama, ada merebus air. Yang kedua, ada menyaring air. Yang ketiga adalah sodis. Apa itu sodis? Sodis adalah teknik mendisinfektasi air dengan menggunakan sinar matahari. Seperti gambar yang dah tertera di atas. Secara sederhananya itu adalah dengan cara menjemur air yang mentah sebelum diminum. Menjemur di bawah sinar matahari. Ada juga disinfeksi. Disinfeksi itu adalah proses pembubuhan atau penambahan zat kimia untuk membunuh bakteri-bakteri patogen yang ada di dalam air. Untuk proses ini dilakukan tepat sebelum air minum didistribusikan kepada konsumen. Ada juga air minum yang telah diolah atau disimpan ke dalam wadah yang tertutup papan. Seperti ini contohnya.
Begitu juga dengan selalu menutup makanan yang tersaji menggunakan pedum saji. Kemudian wadah minum dibersihkan secara rutin. Ada 5 cara menjaga sanitasi yang layak dan air yang bersih. Yang pertama, selalu membuang air besar dan kecil di toilet ataupun WC. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum dan makanan dalam rumah tangga. Yang keempat dan lima adalah pengelolaan sampah, limbah padat, dan limbah cair di dalam rumah tangga. Keuntungan dari meningkatkan sanitasi air yang bersih tentunya akan lebih baik dan juga akan memberikan dampak yang lebih positif dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam hal kesehatan dan penularan penyakit. Nah teman-teman, pada tanggal 22 Maret setiap tahunnya diperingati Hari Air Sedunia. Tanpa sumber air yang bersih dan sanitasi yang layak dan kebersihan dasar hampir tidak akan mungkin dapat diwujudkan, yang kemudian akan beresiko besar untuk kesehatan yang buruk dan penyakit yang menular. Save water and it will save you. Terima kasih. Saya Yunita Revianti, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. See you, bye-bye.